Halo, selamat datang di kelas C# Fundamental. Nama saya Erik Kurniawan dari Cloudemia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter yang kelima dari kelas C# Fundamental, yaitu tentang flow control statement pada bahasa C#. Adapun agenda materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama selection statement, kemudian loop statement, jump statement, dan exception handling. Selection statement. Ada dua macam selection statement pada C#. Yang pertama adalah if, dan yang kedua adalah switch. If statement digunakan untuk seleksi atau pemilihan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh yang paling sederhana, kita dapat menggunakan single if selection. Dapat dilihat pada contoh berikut, jika grade lebih besar sama dengan 60, maka akan dicetak nilai pas ke layar. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan ada nilai yang dicetak. Kemudian kita dapat juga menuliskan if dengan cara double selection, yaitu menggunakan keyword if else. Dapat dilihat pada contoh berikut, jika grade lebih besar sama dengan 60, maka akan dicetak pas. Jika grade tidak sama dengan 60 atau kondisinya tidak terpenuhi, maka yang dicetak adalah failed. Jika Anda ingin mengecek banyak kondisi, Anda dapat juga menggunakan if bertingkat. Misalnya, pada contoh berikut, kita akan mengecek nilai dari mahasiswa. Nilai dari mahasiswa di situ grade sama dengan 85. Kemudian akan kita cek dalam if, jika grade lebih besar sama dengan 90, maka akan dicetak A. Karena grade bernilai 85, maka kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Selanjutnya akan dicek kondisi yang kedua, apakah grade lebih besar sama dengan 80. Ternyata grade bernilai 85, jadi grade lebih besar sama dengan 80. Maka if yang kedua akan terpenuhi. Secara otomatis akan dicetak nilai B. Setelah nilai B dicetak, maka if yang di bawah tidak akan dikerjakan lagi. Switch statement. Switch statement digunakan untuk mempersingkat penulisan if dan else. Jadi switch statement merupakan alternatif penulisan dari if. Bedanya adalah switch statement hanya dapat mengevaluasi single condition saja. Untuk memperjelas penggunaan if dan switch statement, maka kita akan bersama-sama membuat programnya. Pertama kita buka Visual Studio, kemudian kita buat project baru. Kita pilih console application, kemudian kita beri nama projectnya if statement. Kita oke. Pertama, kita akan membuat contoh untuk single if statement. Kita buat satu variabel nilai. Kita akan ambil inputan dari user. Kemudian kita akan cek inputan dari user, apakah nilai lulus atau tidak. Jika lebih besar 60, maka kita tampilkan console write line. Lulus. Oke, kita jalankan. Kita masukkan nilainya 78, maka secara otomatis akan ditampilkan lulus. Nah, bagaimana jika kondisinya tidak terpenuhi? Maka kita dapat menggunakan double selection statement dengan menambahkan else di sini. Jika tidak terpenuhi kondisi di atas, maka kita jalankan. Kita tampilkan tidak lulus. Jika dimasukkan nilai, misalnya yang lebih kecil dari kondisi 56, maka otomatis ditampilkan tidak lulus. Jika nilai yang dicek hanya satu kondisi saja, maka kita dapat juga menggunakan ternary operator untuk menuliskannya. Dengan menggunakan ternary operator, penulisan if dapat dipersingkat. Misalnya seperti ini.
Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka statusnya lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Penulisan ternary di sini sama dengan penulisan if di atas. Oke, kita akan jalankan programnya. Kita tutup dulu yang atas, kemudian di sini kita akan tampilkan hasil. Kita jalankan. Kita masukkan nilai, misal 57, maka hasilnya tidak lulus. Sama dengan program yang sebelumnya kita buat. Jika kondisi yang akan dicek banyak, Anda dapat menggunakan if bertingkat. Misalnya, kita akan mengecek di sini jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka console writeLine nilai A. Else, di sini kita akan menggunakan else if atau if bertingkat. Nilai lebih besar sama dengan 75 atau 70. Console writeLine kemudian else if nilai lebih besar sama dengan 60, so writeLine kemudian else if nilai lebih besar sama dengan 45, console Oke, kemudian kita akan coba jalankan. Pertama kita masukkan nilai 70, maka akan dicetak nilai B. Karena ketika kondisi pertama dicek, maka kondisi ini tidak terpenuhi. Maka akan dicek kondisi yang kedua, apakah nilai lebih besar 70. Karena nilai tadi bernilai 70, maka otomatis kondisi ini terpenuhi dan nilai B dicetak. Setelah kondisi ini terpenuhi, maka else yang di sini, yang di bawahnya, tidak akan dikerjakan lagi. Menggunakan if, Anda juga dapat menggunakan switch. Untuk selection yang sederhana, Anda juga dapat menuliskan menggunakan switch statement. Kita akan buat console application baru, kemudian kita beri nama switch statement. Kita akan coba penggunaan switch statement pada C#. Kemudian buat variabel pilihan, kita beri nilai 0 pertama. Console writeLine. Pilihan pertama adalah C#. VB. F#. Kemudian kita akan menggunakan switch untuk melihat nilai yang dipilih oleh user. Switch fill. Jika pilihan user memilih 1, maka tampilkan
Jangan lupa kita tuliskan statement break. Kemudian jika user memilih 2, tampilkan jangan lupa juga masukkan breaks. Case 3, jika user memilih pilihan ketiga, maka tampilkan break. Jika user memilih pilihan yang lain, maka akan ditangkap oleh default. Console write line. Pilihan tidak ada. Kita akhiri juga dengan break. Oke, jika kita jalankan programnya, kemudian kita masukkan 3, secara otomatis akan ditampilkan Anda memilih F#. Nah, ini adalah penggunaan switch. Loop statement. Loop atau perulangan digunakan untuk mengeksekusi statement secara berulang berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka statement tersebut akan diulang secara terus-menerus. Pada C# terdapat 4 macam loop, yaitu while, do while, for, dan for each. While. While digunakan untuk mengeksekusi program secara terus-menerus jika kondisi perulangannya terpenuhi. Pada while, pengecekan kondisi diletakkan di awal. Dan while sering digunakan untuk perulangan yang banyak perulangannya belum pasti. Do while. Do while sama dengan while, hanya perbedaannya pengecekan dilakukan di akhir kalang loop. Dan dengan menggunakan do while, kita pasti melakukan 1 kali perulangan, walaupun kondisi pengecekannya tidak terpenuhi. For loop. For loop digunakan jika banyak perulangan yang akan kita lakukan sudah pasti. Misalnya, kita akan melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Atau, kita akan melakukan perulangan dari 1 sampai 100. For each. For each biasanya digunakan untuk mengambil nilai dari tipe-tipe collection seperti array, list, dan dictionary. Dengan menggunakan for each, Anda akan dapat lebih mudah mengambil nilai-nilai yang ada pada objek-objek collection dibandingkan dengan menggunakan for atau while biasa. Untuk memperjelas penggunaan loop statement, maka kita akan bersama-sama membuat programnya. Pertama, buka Visual Studio. Kemudian kita buat 1 project baru, console application baru, dengan nama loop statement. Oke. Pertama kita akan mencoba menggunakan while statement. Pertama kita deklarasikan 1 variabel bilangan, nilainya 1. Kemudian kita buat statement while. Kondisinya adalah jika bilangan lebih kecil sama dengan 10, maka kita akan cetak bilangannya. Jangan lupa untuk menambahkan increment di sini. Karena jika tidak kita tambah increment, maka perulangan ini tidak akan pernah selesai. Kemudian kita jalankan programnya, kita tekan Ctrl F5, maka akan dicetak nilai dari 1 sampai dengan 10. Nah, selain menggunakan while, kita dapat juga menggunakan jenis perulangan yang lain, yaitu do while. Do while mirip dengan while, hanya kondisi perulangannya diletakkan di paling bawah. Sama dengan program di atas kondisinya. Kita cetak bilangan. Jangan lupa untuk increment.
Jika kita lupa, maka perulangannya tidak akan pernah berhenti. Kemudian kita coba jalankan programnya. Sama dengan program yang tadi menggunakan while, ini juga mencetak dari 1 sampai dengan 10. Bedanya, jika bilangan di sini kita ganti menjadi 11, kita lihat bahwa kondisinya tidak terpenuhi. Kondisi perulangannya tidak terpenuhi karena di sini bilangan lebih kecil sama dengan 10, padahal di sini kita beri bilangannya 11. Tapi jika kita menggunakan do while, maka minimal 1 kali perulangan tersebut akan dikerjakan. Kita akan coba. Nah, 11 tetap akan dicetak, biarpun kondisinya tidak terpenuhi. Nah, ini yang membedakan antara while dan do while. Pada do while, minimal 1 kali perulangan pasti dikerjakan. Anda dapat menggunakan while dan do while jika kondisi perulangannya belum pasti. Namun, jika kondisi perulangannya sudah pasti, kita dapat menggunakan statement for. Contohnya, integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus. Jika kita jalankan, akan dicetak 1 sampai dengan 10. Yang terakhir kita akan membahas tentang for each. For each biasa digunakan untuk mengambil nilai dari objek-objek collection. Misalnya array, list, dictionary, stack, dan sebagainya. Misal kita membuat satu objek collection, list, yang tipenya adalah string. Kemudian kita beli nilai Erik, Lutfi, Meli. Oke. Kemudian kita akan mengambil nilai dari objek list tersebut. Nah, kita bisa menggunakan statement for each. For each, tipenya string, nama variabelnya in object collection. Cek nama, kemudian kita akan tampilkan kita jalankan programnya. Nah, secara otomatis akan menampilkan nilai dari objek-objek collection yang sudah kita buat. Jump statement. Jump statement adalah statement yang digunakan untuk berpindah ke bagian lain dari program. Pada C# terdapat 4 macam statement untuk jump, yaitu goto, break, continue, dan return. Goto statement. Goto dapat digunakan untuk berpindah atau jump ke bagian program tertentu. Namun, goto tidak disarankan untuk digunakan, karena dapat menambah kompleksitas dari program yang kita buat. Break statement. Break statement digunakan untuk keluar dari perulangan, atau istilahnya adalah jump out, jika kondisi tertentu terpenuhi. Goto juga digunakan untuk keluar dari kalang case pada statement switch yang sudah kita pelajari sebelumnya. Continue statement. Continue statement digunakan pada loop untuk jump ke perulangan selanjutnya. Return statement. Return statement digunakan untuk jump pada methods. Pembahasan tentang methods lebih dalam akan kita bahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih jelasnya penggunaan jump statement pada C#, kita akan mencoba langsung membuat programnya. Pertama kita buka Visual Studio, kemudian kita akan tambahkan project baru. Kita pilih Console Application, kemudian beri nama projectnya jump statement. Kemudian kita OK. Jenis-jenis error. Pada C# terdapat beberapa macam jenis error yang sering terjadi. Yang pertama adalah syntax error. Syntax error adalah error yang paling mudah diidentifikasi, karena dapat terdeteksi pada saat design time. Jadi, Visual Studio secara otomatis akan menunjukkan kesalahannya. Misalnya ketika kita salah mengetikkan keyword, maka Visual Studio akan menunjukkan dengan garis merah. Kemudian, kita juga bisa mendeteksinya
pada saat compile time checking. Jadi ketika kita melakukan kompilasi, jika ada kode kesalahan pada program kita, maka Visual Studio akan langsung menunjukkan di mana letak kesalahannya. Jenis error yang kedua adalah runtime error. Runtime error lebih sulit dideteksi daripada syntax error, karena runtime error terjadi pada saat aplikasi sedang dijalankan. Misalnya, ketika user memasukkan inputan yang salah. Misalnya, tipe data yang kita inginkan integer, tapi user memasukkan double. Maka akan terjadi runtime error. Nah, runtime error ini dapat dihandle oleh exception handling. Jadi, jika kita ingin menghandle runtime error, kita harus menggunakan exception handling. Logical error. Logical error adalah kesalahan yang paling susah untuk dideteksi. Logical error dapat terjadi karena kesalahan logika pemrograman. Logical error dapat dideteksi dengan cara tes atau kita debug. Exception handling. Exception handling digunakan untuk menangani error, terutama untuk menangkap error pada saat runtime. Exception handling menggunakan keyword try, catch, dan finally. Program yang akan kita cek errornya dimasukkan ke dalam kalang try. Kemudian, kalang catch digunakan untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi. Kalang finally tidak harus dituliskan. Dan program yang ada pada kalang finally itu pasti dikerjakan. Contoh penulisan exception handling pada C# adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan buat kalang try. Kalang try digunakan untuk mengecek program. Kemudian, jika terjadi kesalahan, akan ditangkap oleh kalang catch. Kita dapat menuliskan kalang finally atau tidak. Biasanya, finally digunakan untuk mendispose objek-objek yang sudah tidak diperlukan. Atau meng-close atau menutup koneksi-koneksi yang sudah tidak diperlukan lagi. Agar lebih memperjelas penggunaan exception handling pada C#, kita akan langsung membuat demo programnya. Oke, kita buat dulu project baru. Console application dengan nama exception handling. Kemudian kita akan deklarasikan beberapa variabel bertipe double. Kemudian kita akan buat program yang menghasilkan error. Pertama kita minta inputan dari user. Untuk menginputkan bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian perhitungannya akan kita masukkan ke dalam variabel hasil. Kita akan membagi bilangan 1 dibagi dengan bilangan 2. Kemudian kita akan cetak hasilnya. Nah, program di sini bisa jadi akan menghasilkan error jika inputan yang kita masukkan tidak sesuai. Misal di sini untuk bilangan 1 dan bilangan 2 diharapkan nilai yang diinputkan oleh user adalah bertipe double. Tapi bisa jadi kita memasukkan tipenya string. Jika kita memasukkan string, apa yang terjadi? Kita akan lihat. (12) bagi dengan A. Nah, program akan menghasilkan error. Nah, seperti ini. Jika Anda tidak ingin program menghasilkan error seperti itu,
kita bisa mengeksepsi program tersebut. Nah, kita bisa menggunakan kalang try-catch di sini untuk menangkap kemungkinan error yang akan terjadi. Kita bisa menggunakan class exception. Class exception digunakan untuk semua exception. Jadi, kalau kita belum tahu secara spesifik exception yang akan muncul, kita dapat menggunakan class exception. Console writeline error. Jika kita jalankan programnya, kemudian kita masukkan inputan. Di sini kita masukkan AA. Ini berarti salah formatnya, sama seperti tadi. Jika kita enter, tidak muncul runtime error seperti program yang sebelumnya, karena kita sudah menggunakan kalang try-catch. Jika ada error, maka kalang catch secara otomatis akan menangkap errornya dan mengoutputkannya ke layar. Jika kita sudah tahu secara pasti errornya, seperti misalnya kesalahan yang tadi, kita sudah tahu bahwa kesalahannya adalah format exception. Karena format input yang kita masukkan ke program itu berbeda, tidak seperti yang diharapkan. Nah, kita bisa juga menangkap langsung errornya, format exception. Kemudian kita bisa masukkan pesan kesalahan yang kita buat sendiri. Misalnya, maaf, format inputan tidak tepat. Oke. Jika kita jalankan programnya, kemudian kita masukkan format yang salah, maka secara otomatis akan ditampilkan, maaf, format inputan tidak tepat. Ini adalah pesan yang kita tampilkan ketika terjadi error format exception. Jadi ketika catch format exception ini dipanggil. Kemungkinan kesalahan yang terjadi ketika kita menulis program amat sangat banyak. Kita tidak mungkin hafal satu persatu exception-nya. Nah, cara yang paling mudah adalah kita tampilkan dulu kesalahannya atau eksepsinya. Kemudian setelah itu baru bisa kita handling. Misalnya di sini kita rubah tipe datanya jadi short. Kemudian hasil tetap integer. Di sini kita rubah juga konversinya integer 16. Karena tipe datanya short, jadi integer 16. Range nilai maksimalnya dari minus 32.000 sampai dengan 32.000. Dan di sini kita plus. Nah, jika kita jalankan, misal yang pertama kita masukkan yang range nilainya lebih dari 32.000, 120.000, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tahu bahwa terjadi error yang namanya system overflow exception. Nah, setelah kita tahu errornya, kita bisa membuat catch bertingkat di sini. Kita tambahkan lagi. Kemudian kita handling errornya secara manual. Jadi namanya overflow exception. Overflow exception. Kemudian kita tampilkan pesan kesalahan kita sendiri. Misalnya di sini, maaf, range nilai tidak cukup terlalu besar. Ya. Kemudian kita jalankan lagi programnya. Ketika kita input nilai yang range-nya lebih besar dari seharusnya, maka pesan ini akan ditampilkan. Maaf, range nilai terlalu besar. Ini adalah pesan yang kita buat sendiri di kalang catch yang ini ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan satu kalang lagi di sini, yaitu finally.
finally adalah bagian blok atau kalang yang pasti dikerjakan. Misalnya kita cek apakah program ini ada kesalahan atau tidak, biarpun dia ada kesalahan maupun tidak ada kesalahan, kalang finally pasti dikerjakan. Misalnya di sini kita tulis pasti dikerjakan. Kemudian kita jalankan programnya seperti tadi. Misalnya ini yang tidak ada kesalahan, inputan yang benar, maka ditampilkan. Nah, di situ dicetak pasti dikerjakan. Itu di output dari kalang finally. Kemudian kita jalankan lagi programnya. Sekarang masukkan yang ada kesalahan. 120.000. Nah, ini overflow exception ya. Akan ditampilkan, maaf, range nilai terlalu besar. Di sini, pasti dikerjakan juga dicetak. Karena itu di kalang finally. Jadi, ada kesalahan maupun tidak ada kesalahan, finally pasti dikerjakan. Sekarang kita akan mencoba menggunakan keyword throw yang ada pada exception. Throw digunakan biasanya jika kita melemparkan exception dari kelas tertentu. Jika kita membuat kelas, kita tidak bisa langsung mengoutput eksepsinya seperti ini. Misalnya di sini menggunakan console writeLine. Karena aplikasi yang menggunakan kelas tersebut belum tentu aplikasi konsol. Bisa juga aplikasi Windows atau aplikasi web. Contohnya sebagai berikut. Misal kita akan membuat satu kelas baru. Kita beri nama, kelasnya adalah kelas mahasiswa. Oh, bukan mahasiswa, lingkaran. Kemudian kita buat satu private variable. Tipenya double, namanya adalah diameter. Diameter. Kemudian kita buat satu public property untuk mengakses variabel tersebut. Get set return diameter. Kemudian nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Jika value-nya lebih kecil dari 0, maka kita akan throw exception di sini. Nah, di sini cara untuk melempar exception. Throw new argument exception. Nilai yang Anda inputkan tidak tepat. Oke. Else diameter sama dengan value. Nah, di sini jika nanti user menginputkan nilai yang tidak sesuai, yang tidak kita harapkan, nilai yang diinputkan misalnya lebih kecil dari 0, maka secara otomatis kelas ini akan melempar argumen exception. Nah, kita bisa langsung menangkap eksepsi yang dilemparkan dari kelas ini. Misal di sini kita akan membuat kelas lingkaran, objek lingkaran dari kelas lingkaran. Kemudian kita akan memasukkan nilai ke dalam properti objek lingkaran tersebut. Nah, untuk menangkap exception yang kita throw dari kelas lingkaran, kita bisa menggunakan try catch. Kemudian di sini kita coba input. Kemudian kita masukkan ke dalam properti objek lingkaran titik diameter sama dengan convert to double dari console readline. Kemudian kita akan tampilkan hasilnya.
Jika terjadi kesalahan, kita juga tampilkan errornya. Exception message. Nah, jika terjadi kesalahan, maka error yang akan ditampilkan adalah error yang kita throw dari kelas lingkaran. Kita coba jalankan programnya. Kita masukkan diameternya -7. Nah, di situ akan tampil error nilai yang Anda inputkan tidak tepat. Karena di kelas lingkaran, kita sudah batasi bahwa nilai yang masuk harus lebih besar dari 0. Jika tidak, dia throw exception ke sini ya. Nah, kita bisa tangkap menggunakan try catch. Nah, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di video tutorial yang selanjutnya.